Assalamualaikum Football United. Hari Rabu malam ini ya. Tapi video ini insya Allah nanti tayangnya hari Kamis. Jadi selamat hari Kamis pagi. Gua mau news update aja nih. Langsung aja, pertama adalah update tentang Rafael Varane yang sudah on the track ini ya. Sudah on the track untuk kembali lagi ke lapangan hijau. Sudah mulai recovery. Diprediksi sekitar ya 2 mingguan lagi lah ya bisa kembali. Dan menurut gue nih kabar bagus, karena kalau seandainya betul dalam 2 minggu berarti berarti kemungkinan gue nggak tahu nih masih bisa nggak ya tampil ketika menghadapi Chelsea ataupun juga menghadapi Arsenal. Sepertinya kok agak berat ya. Cuman partai-partai selanjutnya sih sudah bisa tampil mudah-mudahan ya. Langsung aja, jadi Ole Gunnar Solskjaer sudah kembali melatih ya 11 pemain. Sudah gue kabarin juga nih kemarin. Ini ada kabar baru lagi nih soal Donny van de Beek. Dikabarkan oleh Yes nih mengabarkan kalau Real Madrid juga sekarang memantau perkembangan dari Donny van de Beek. Real Madrid ini kan tim yang disebut-sebut sebenarnya di awal ya, ketika Donny van de Beek masih di Ajax, akan mengambil Donny van de Beek dari Ajax. Cuman tidak terjadi, justru Donny van de Beek sekarang ada di Manchester United. Cuman kalau seandainya kan berita ini betul, wow, ini sangat menarik ya. Donny van de Beek diincar oleh Real Madrid. Dean Henderson pushing for permanent exit. Wah, ini ada kabar dari 20 Min mengabarkan kalau Dean Henderson bisa jadi akan ada kemungkinan ya bisa jadi cabut permanen setelah diputuskan untuk kemungkinan juga ini ya, akan dipinjamkan oleh Manchester United. Ya menurut gue sih lagi-lagi ya, Dean Henderson ini datang mungkin di saat yang kurang tepat. Dia kiper yang bagus, dan menurut gue sih seorang kiper itu harus punya, sama kayak pemain lain juga sih, harus punya menit bermain yang cukup banyak, yang cukup sering. Dan ketika dia memiliki jam terbang yang bagus, artinya menit bermain yang banyak seperti yang didapatkan di Sheffield United, maka ini juga mengasah kemampuannya dan memang jadi bagus ya. Nah, ketika dia kembali ke Manchester United musim lalu, jadi seperti sparring partner dalam tanda kutip untuk David De Gea. Tapi musim ini statusnya turun dari sparring partner menjadi cadangan, karena betul-betul David De Gea juga lagi dalam kondisi yang cukup bagus ya. Gua sih ya nggak tahu ya, sebenarnya kalau memang dia ingin meningkatkan lagi kualitasnya sih memang ada lebih bagusnya kalau bulan Januari ini bulan Januari ini ya dipinjamkan ya ke klub lain yang bisa memberikan dia jam bermain yang cukup banyak. Ya ini ada 6 pemain muda yang ikut berlatih bersama tim utama menghadapi Watford. Ya kalau menurut gue sih ada 2 faktor ya kenapa. Nomor 1, ya Ole Gunnar ingin memberikan ini ya semacam kayak dalam tanda kutip promosi mental lah untuk pemain-pemain muda ini. Nomor 2 ya memang kekurangan kan, karena kan banyak pemain yang ikut di timnas kan belum bisa latihan. Jadi ya untuk supaya tidak kosong-kosong banget, atau itu tadi kan dalam latihan ini kan ada program-program tertentu mungkin ya yang butuh banyak orang. Jadi ya diambillah dari pemain muda itu tadi. Ada 5 hal yang dilihat oleh Manchester Evening News di latihannya Manchester United. Gua mau bahas langsung aja. Nomor 1 adalah pemain-pemain yang diharapkan akan mempunyai waktu bermain lebih. Pemain-pemain seperti Jadon Sancho, Jesse Lingard, Donny van de Beek, Alex Telles ini terlihat betul-betul berlatih dengan semangat ya. Pemain-pemain yang diharapkan atau mereka harapkan sih akan dapat menit bermain lebih. Nomor 2 adalah Ole Gunnar Solskjaer yang langsung datang memantau latihan. Nomor 3 adalah itu tadi ya, pemain-pemain muda yang juga ikut berlatih seperti Teden Mengi ternyata ya, Charlie McNeil, Hannibal dan lain-lain ini ikut berlatih bersama tim utama. Lalu dilihat juga ada perbincangan yang cukup intens ini antara Ole Gunnar dan juga Rashford, tidak tahu apa yang dibicarakan. Lalu dari foto-foto ini memperlihatkan spirit yang cukup tinggi ya.
Artinya walaupun hasil yang tidak bagus di derby Manchester, tapi di latihan ini ternyata ya pemain tampak enjoy. Mudah-mudahan sudah melupakan hasil terakhir dan sudah bisa ya itu tadi ya bounce back paling tidak secara mental. Kabar apa lagi? Kita cari lagi. Diogo Dalot dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio. Kan ini lagi diincar sama AS Roma. Tapi ternyata Manchester United dikabarkan punya satu syarat ini. Syaratnya adalah kalau mereka mampu mengamankan Kieran Trippier. Wow. Ini sih menarik ya. Karena ya jujur sih gue berharap Kieran Trippier bisa datang ke Manchester. Cuman kalau seandainya kan belum ada yang datang lalu Diogo Dalot dijual ke Roma atau ya dipinjamkan atau harus keluar dari Manchester United, gue pikir sih ini bukan keputusan yang bijak ya. Kenapa itu tadi Kak? Kedalaman squad jadi semakin tipis. Dan dengan sekali lagi gue ingatkan jadwal yang lebih ketat lagi setelah tahun baru ya kan, maupun di bulan Desember ini ya sangat riskan banget ya. Ya, seperti yang gue kabarin kemarin, Calcio Mercato mengabarkan kalau Anthony Martial ini diincar atau masuk radar dari Juventus. Apa kabar yang lainnya? Ada kabar ini ya, kalau gue lupa nih dari mana sumbernya, tapi kalau tidak salah dari Samuel Lukhorst ya, kalau tidak salah sih ya, mengabarkan kalau ada kemungkinan memang Ole Gunnar Solskjaer akan dipertahankan sampai dengan akhir musim. Lalu musim depan Manchester United akan memiliki manajer baru dan favoritnya itu adalah seorang Brendan Rodgers. Wow, menarik ya. Tapi masih belum tahu juga nih, masih banyak spekulasi yang berkembang tentang manajer ini ya bagi Manchester United. Raiola comments on Pogba contract situation. Jadi ada komen ini dari seorang Mino Raiola mengabarkan kalau ini terlalu awal untuk membahas kontraknya Paul Pogba dengan Manchester United. Let's see what happens. Kita lihat apa yang akan terjadi. I can't stop anyone from dreaming Paul. Saya tidak bisa menghentikan setiap orang untuk bermimpi untuk mendapatkan Paul Pogba, kurang lebih demikian. Ya, whatever lah, ini permainan agen ya, dan menurut gua Mino Raiola ini agen yang pintar, tapi agen juga yang super licik ya. Super licik, cerdik, bukan licik tapi cerdik ya. Super cerdik. Dan menurut gue sih, gue selalu bilang kalau Paul Pogba akan lepas secara gratisan di akhir musim ini, musim panas tahun depan ya. Ada kabar ini dari Ed Woodward, karena kan kalau tidak salah ada laporan ya mengenai Manchester United secara perusahaan ini, kaitannya dengan saham dan lain-lain. Dia memberikan kabar kurang lebih dari sisi finansial ini Manchester United cukup tangguh dalam menghadapi pandemik ini. Tapi prioritas utamanya adalah sukses on the pitch, sukses dalam lapangan. Dan dia menilai manajer, player dan segalanya dalam klub ini masih berusaha untuk bisa mendapatkan objektif itu ya, atau tujuan tersebut. Jadi menurut gua sih, kalau ini gua Twitter ya, di tweet gua tulis kalau dari sini bisa terlihat kalau ada dua hal. Nomor satu adalah dari pihak manajemen yang diwakili oleh Ed Woodward melihat bahwasannya kondisi keuangan sehat, dari sisi bisnis ini sehat, dari sisi perusahaan sehat, dan dari sisi penampilan di atas lapangan dia menilai ya memang belum saatnya untuk dinilai gitu ya. Belum saatnya untuk dinilai secara overall ini, secara keseluruhan belum bisa untuk dinilai dulu. Dan dia masih melihat kalau tim kepelatihan, pemain dan lain-lain ini masih berusaha untuk mendapatkan yang harus mereka raih ya. Yaitu adalah apa tadi dibilang sama dia ini adalah sukses on the pitch. Kabar dari Paul Pogba yang juga sudah mulai recovery nih dari cederanya. Ya karena dia ini kan selain kartu merah juga cedera kan bersama timnas Prancis ketika latihan. Jadi dia harus absen. Kabar apa lagi ya? Carrington tadi gue udah kasih kabar. Lalu Gabriel Agbonlahor. Ya ini menanggapi kritik dari Roy Keane ya, kaitannya dengan gol Harry Maguire. Well, kalau menurut gua agen ya,
Roy Keane terlalu sadis aja sih. Gua nggak melihat ada hal yang salah di selebrasi golnya Harry Maguire, sah-sah saja. Gerakan tutup telinga tuh artinya dia tidak peduli dengan kritik yang dia peroleh, tapi dia buktikan paling tidak di timnas Inggris dulu ya, dengan mampu mencetak gol dan juga bermain baik. Mudah-mudahan sih, kalau gue berharap apa ya, kesuksesan Harry Maguire, tampilan bagusnya ini bisa dibawa pulang lah ke Manchester, dimana dia ini kan menjadi pemain dari Manchester United dan bukan cuma pemain Manchester United, tapi Harry Maguire juga seorang kapten dan juga punggawa di lini belakang dari Manchester United yang dalam pertandingan-pertandingan terakhir ini menderita cukup banyak gol. Kinerjanya sedang buruk. Jadi itu saja sih kalau menurut gue, kalau pemain mencetak gol pasti itu sisi emosionalnya lebih tinggi dan wajar diluapkan dengan selebrasi gol yang macam-macam ya. Dan menurut gue dia tidak menyinggung hal-hal yang sensitif, jadi tidak harus ditanggapi secara berlebihan ya. Jadi gue kurang setuju dengan Roy Keane. Apalagi gue ngeliat nih apakah ada kabar baru lagi ya, winners and losers from international break nggak usah gue bahas lah, sudah jelas. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ada ada di bagian loser pastinya. Ada kabar soal nih yang terakhir mungkin ya, Zinedine Zidane lagi-lagi yang dikabarkan ya dekat lah dengan Manchester United, tapi ini dari mana ini, dari Samuel Luxors juga kalau tidak salah yang mengabarkan kalau ya Zinedine Zidane masih belum tertarik untuk melatih, apalagi melatih di Inggris. Dia masih menikmati waktu-waktu saat ini, di mana dia menikmati ya waktu pribadi, tidak bekerja dan lain-lain, dan dikabarkan dia ini lebih tertarik untuk melatih timnas Prancis. Dan kalau memang ini terjadi, menurut gua sih paling cepat Zinedine Zidane ini akan kembali ya setelah Piala Dunia. Soalnya kan Prancis ini di tangan Didier Deschamps lolos nih ke Qatar. Kalau tidak ada sesuatu hal yang cukup drastis, gue pikir sih Piala Dunia Qatar Didier Deschamps akan menjadi pelatih, tetap akan di sana gitu ya, memimpin skuad Prancis. Dan mungkin kalau seandainya hasil yang tidak bagus di Qatar, atau gue juga nggak tahu ya kontraknya sampai kapan, menurut gue sih paling cepat Zidane tuh akan melatih timnas Prancis setelah Piala Dunia Qatar begitu ya. Dan Piala Dunia Qatar ini kan tahun depan. Ya feeling gue sih dia tidak akan mengambil job sama sekali sampai dengan musim dingin tahun depan ya, tahun 2022 Piala Dunia Qatar. Kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gue. Thanks for watching. Kalau ada komen, saran seperti biasa drop di kolom komen. Thanks for watching again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.